Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan program untuk CNC Turning GSK. Jadi melanjutkan video yang kemarin, kali ini kita akan membuat program untuk job LSP CNC Turning GSK yang menggunakan program manual. Jadi tidak dibantu dengan software CAM, tapi kita membuat programnya nanti secara manual. Jadi yang pertama perlu diperhatikan adalah melihat gambar kerjanya terlebih dahulu. Kita lihat gambar kerjanya. Kalau misalkan kita amati dari gambar kerja ini, bagian yang dikerjakan adalah bagian depan saja. Jadi panjang total benda 100, nanti yang dikerjakan sepanjang 50 mili. Jadi bagian belakang ini tidak dikerjakan. Untuk radius 2 sama facing bagian belakang nanti sudah di facing dan sudah di radius. Jadi kita nanti akan fokus untuk membuat program dari ujung ulir ini sampai ke panjang 50. Oke. Sebelum kita memulai untuk membuat program ini, saya ingin sedikit mengingat materi tentang pemrograman untuk CNC GSK. Oke ya, sebelum kita masuk ke materi pemrogramannya, alangkah baiknya kita mulai mengingat dulu materi yang pernah disampaikan dulu, yaitu mengenai M-code dan G-code. Jadi kode untuk perintah pemesinan terbagi menjadi dua pada umumnya, yaitu M-code sama G-code. Untuk M-code-nya yang perlu kalian perhatikan atau yang perlu kalian ingat yaitu tentang bagaimana perintah untuk memutar spindle. Kalau misalkan di bubut kita biasanya pakai M03. M03 kalau di GSK itu digunakan untuk memutar spindle berlawanan arah jarum jam. Jadi kita nanti ketika membuat program pakainya adalah M03. M05 digunakan untuk spindle stop, menghentikan putaran spindle. M30 untuk mengakhiri program. Jadi nanti ada 3 ya yang harus kalian ingat. M03 untuk memutar spindlenya, M05 untuk menghentikan putaran spindle, M30 untuk program berakhir. Itu adalah untuk kode M. Terus selanjutnya kita langsung loncat saja ke kode G. Kode G nanti yang akan kita gunakan itu adalah G00 yang jelas, yaitu gerak cepat tanpa penyayatan. G00 gerak cepat tanpa penyayatan. Nanti programnya seperti apa, formatnya nanti akan dijelaskan ketika membuat program. Yang kedua adalah G01, yaitu adalah gerak interpolasi lurus atau gerak dengan penyayatan. Bedanya apa nanti kita akan lihat ketika membuat program. Terus yang selanjutnya yang kita pakai nanti G02, yaitu adalah gerak interpolasi melingkar yang searah jarum jam. Jadi lebih mudahnya biasanya kita menyebutnya gerak untuk membuat bentuk radius. Nanti format programnya seperti apa akan dijelaskan. Kalau yang G02 membentuk radius yang gerak pahatnya itu searah jarum jam. Kalau di mesin bubut itu yang berarti yang radius luar, yang membentuk radius luar. Kalau G03 berarti terbalik atau kebalikannya, yaitu untuk membentuk radius dalam. Itu. Terus nanti yang akan kita pelajari lagi atau yang kita pakai nanti adalah G92, yaitu pembubutan siklus penguliran. Jadi untuk membuat ulir. Dan yang terakhir adalah G71. Yaitu adalah siklus pembubutan pengkasaran memanjang, yaitu untuk pembubutan rata memanjang. Jadi nanti kita penyayatannya nggak usah pakai G01, cukup langsung G71. Oke. Sebelum kita masuk pembuatan programnya ya, yang perlu diperhatikan adalah ini, susunan dari programnya dulu. Susunan dari program CNC itu pada dasarnya ada 3. Ada kepala program, ada isi program, sama penutup. Pada dasarnya ada 3. Kepala program ya berarti ada mulai pemilihan pahatnya, memutar spindle, sama mendekatkan pahat ke benda kerja. Itu adalah kepalanya, ada 3 biasanya umumnya.
Isinya ya mulai dari penyayatan benda kerjanya sampai jadi isi. Penutupnya ini diawali dengan menjauhkan pahat dulu. Pahat dijauhkan, setelah itu baru M05, M30. Jadi menghentikan putaran spindle sama mengakhiri program. Itu adalah isi dari program CNC turning. Oke. Kalau dari sini semoga kalian sudah bisa ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembuatan programnya. Kita akan langsung melanjutkan ke pembuatan programnya. Oke. Untuk pembuatan programnya, karena yang kita buat adalah sepanjang 50, berarti cukup yang kita fokuskan adalah pembuatan program ini sepanjang 50-nya. Oke. Ini misalkan contohnya di sini sudah saya tuliskan untuk kolomnya, jadi program CNC Turning GSK Job LSP 2023. Oke, kita mulai. Untuk pembuatan program, karena di sini ada dua pekerjaan menggunakan pahat rata dan pekerjaan menggunakan pahat ulir. Jadi nanti programnya akan jadi dua program. Yang pertama ini adalah program untuk pembuatan profil yang menggunakan pahat ratanya dulu ya. Pertama kita awali dengan memilih pahat dulu. T11 pahatnya kita menggunakan pahat nomor 1, jadi kita taruh di toolpath nomor 1. Setelah itu memutar spindle dulu. Kecepatannya silakan disesuaikan dengan perhitungan kalian masing-masing. Setelah itu ini masih kepala program, kita dekatkan pahatnya dulu. Pahatnya kita dekatkan ke benda kerja. Benda kerja ini kan diameter row materialnya adalah 1 in. Berarti kita anggap kita dekatkan di X atau diameter 26, Z-nya 5. Kalau G00 itu nggak perlu pakai F atau feeding. Dia geraknya pakai gerak rapid langsung. Setelah didekatkan, sudah selesai, berarti kita langsung menggunakan G71. Kenapa kok nggak pakai G00? Biar lebih cepat proses pengerjaannya ya. Biar lebih cepat dalam proses pengerjaan, kita langsung menggunakan G71 ya. Yang perlu diperhatikan dari pembuatan program menggunakan G71 itu adalah komponennya dulu. Kalau kalian masih ingat komponen dari G71 ya, itu ada G71X, X ini adalah diameter terkecil ya. Kalau misalkan di job kita, X itu adalah ini, diameter ujungnya yang 12. Chamfer ini nanti enggak kita ikutkan, ini di program terpisah. Lalu I apa? Kedalaman setiap pemotongan, kedalamannya digunakan 1 saja. K adalah jarak pengembalian atau jarak mundur pahat. Mundurnya berapa sebelum pahat itu kembali ke ujung. Kita gunakan 1. L adalah jumlah baris bentuk kontur. Nanti akan saya terangkan bagaimana cara mencari L-nya. Yang selanjutnya F adalah feedingnya atau gerak penyayatannya ya. Oke, sudah kita mulai. Berarti kita langsung pakai G71. Apa tadi? Komponen pertama adalah X. X adalah diameter ujung, diameter terkecilnya berapa? Chamfer enggak kita ikutkan, berarti diameter terkecilnya adalah 12. Oke. Setelah itu apa? I adalah ketebalan penyayatannya. Misalkan sekali menyayat dia pengen ketebalannya berapa? Misalkan I-nya saya pengen 1 mili saja. K gerak mundurnya, gerak aman pahatnya adalah 1. L jumlah baris bentuk kontur. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Titik awal proses pengerjaan ini kan di sini, di pojok sini ya. Titik awalnya, ya kan? Titik awal adalah di pojok sini. Ini adalah kita anggap titik 0, titik startnya, titik 0. Jadi kita enggak menghitungnya. Jadi dari titik ini kan ada perubahan panjang. Dari 0 ke sini, ke panjang 30, ya kan? Panjangnya berubah, diameternya tetap. Ini kita hitung satu bentuk kontur. Oke, sudah. Dari sini ada perubahan bentuk, di sini ada proses tirus, ya. Tirus berarti kan panjangnya bertambah 2 mili, diameternya bertambah jadi 16. Itu adalah perubahan bentuk kontur kedua. Jadi 2. Dari sini
berubah lagi panjangnya menjadi 35, berarti berapa? 3. Di sini ada radius. G71 itu tidak bisa membuat radius, jadi nanti kita membuat benda ini kotak dulu. Radius kita tinggalkan, berarti kan diameternya berubah dari 16 ke 19, berarti berapa? 4, panjangnya berubah lagi menjadi berapa? 43, berarti berapa? 5. Setelah itu di sini dia ada tirus lagi, tirus sampai diameter terbesarnya. Berapa? 6. Jadi total nanti ada 6. Oke, total ada 6. Feeding berapa? Feedingnya kita anggap menggunakan 50 saja, 50 mm per menit. Oke. Komponen G71 enggak cuma ini saja, ya. Tapi ada komponen pengikutnya, ada program pengikutnya, yaitu adalah G01. G01 karena di sini ada 6 titik, tadi kan kita sudah menentukan ada 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5 sama 6 di sini ya. Berarti G01-nya juga harus ada 6 titik. Ya, titik pertama kan di sini tadi ya. Diameter berapa? X12, Z-nya berapa? Karena dia ke kiri berarti min berapa? Min 30. Oke. Selanjutnya titik kedua, G01 sama titik kedua kan di sini. Diameternya kan berubah jadi berapa? Jadi 6, jadi 16. Z-nya berapa? Z-nya ditambah 2 berarti min 32. Oke. Terus titik ketiga itu kan di sini. Ya, diameternya tetap 16, Z-nya berapa? Min 35. Terus selanjutnya apa? G01 lagi. Ini adalah titik keempat. Titik keempat kan di sini. Diameternya saja yang berubah ya. X-nya tetap 16, diameternya berapa? Z min 19. Selanjutnya G01. G01 lagi, X-nya tetap 19, panjangnya yang berubah. Oh, ini salah, ini bukan 16. Ini berapa? 19. Ini 19, Z-nya berubah jadi berapa? Min 43. Selanjutnya yang terakhir nomor 6 G01, X-nya berapa? X-nya 25,4. Ya, karena 1 in. Z-nya berapa? Z-nya min 50. Nah, ini adalah program dari G71. Jadi program dari G71 ini jadi satu ini. Ini adalah dalam satu program. Kalau ini ada kurang 1, ini nggak akan bisa jalan. Ini L-nya 6, berarti G01-nya juga harus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah G01 kan selesai, pahat itu harus kita kembalikan ke posisi awal seperti ini tadi dulu. Pakai G00 nggak apa-apa. X-nya kita taruh di 26 nggak apa-apa. Z-nya 5 kayak tadi. Nah, setelah itu kan sudah selesai. Tapi kan ada beberapa program yang ada beberapa bentuk yang belum dikerjakan, misalkan chamfer di depan sama radius di belakang. Nah, ini baru kita kerjakan di sini, di program finishingnya ini. Berarti ini kan pahat masih ada di luar sini, 26, Z-nya 5 kan, berarti di luar sini ya. Sekarang kita harus mendekatkan pahat ke sini, ke titik awal dari chamfernya dulu. Pakai G01 biar aman, geraknya biar agak lambat. Kalau misalkan pakai G00 sebenarnya nggak masalah ya. X-nya berapa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini kan diameter 12. Chamfernya adalah 2 kali 45 derajat. Ya. 2 kali 45 derajat itu kan dalam satu sisi. Berarti kalau di sini ada 2 sisi harus dikali 2. Berarti berapa? 4 mili. Berarti 12 dikurangi 4 berapa? 8. Z-nya adalah 0 karena kita menyentuhkan pahat di titik awal sini dulu. Feedingnya berapa? Kita buat 100 misal. Biar agak cepat geraknya ya. Lalu G01 lagi kita proses chamfernya dulu. Oke, kita proses chamfer. Proses chamfernya berarti kan sampai diameter terbesarnya berapa? 12. Setelah itu berapa? Setelah itu Z-nya min 2. Kenapa kok min 2? Karena ini kan chamfernya 2 mili. Jarak ini ke sini kan 2 mili. Berarti min 2. Kalau panjang itu nggak perlu dikalikan 2. Kalau jari-jari mau dijadikan diameter kan harus dikali 2. Feedingnya kita turunkan misal ke 50. Oke, sudah ya. Oke,
Selanjutnya ini, selanjutnya adalah ulir. Ini kan ada proses penguliran sepanjang 27. Maka diameter dari 12 ini harus kita kurangi 10% dari kisarnya dulu. Berarti pakai G01 tetap, X-nya kita turunkan jadi 11, berapa? 11,825. Ya, oke, 11,825. Z-nya tetap min 2. Ya kan? Feedingnya tetap 50. Setelah itu baru kita sayatkan. G01, X-nya tetap 11,825. Z-nya sepanjang berapa? Sampai panjang 27. Kan panjangnya titiknya di sini. Titik di sini adalah panjang 27. 27 diukur dari mana? Dari ujung. Jadi harus kalian ingat, kita programnya ini program absolut. Jadi titik 0 itu semuanya dihitung dari ujung sini. Jadi dari ujung ke sini berapa? 27 ya. Berarti panjangnya 27. Feedingnya tetap 50. Oke, di sini sudah selesai ya. Setelah itu kita mau mengerjakan ini. R1 ini ya. R1 berarti kita harus menggerakkan pahat ke sini. Menggerakkan pahat ke sini ada 2 langkah, nggak bisa langsung 1 langkah pahat langsung digeret ke sini. Nanti akan nabrak tirus ini. Jadi diameternya dulu kalian rubah ya. Pakai G01 saja misalkan ya. X-nya berapa? X-nya ini kan 19 diameter terbesarnya. R-nya R1. Karena R1 kalau mau menjadi diameter harus dikali 2. Berarti berapa? 2. 19 kurangi 2 berapa? 17. X-nya kita tarik ke 17. Z-nya tetap di 27. Min 27. Jadi yang berubah cuma X-nya saja. Setelah itu kita dekatkan. X-nya tetap 17 karena yang mau kita geser adalah Z-nya. Jadi min berapa? Sini kan berarti min 35. 35, feedingnya berapa? Feedingnya tetap 100. Nah, sudah selesai. Pahat sudah berada di dekat sini. Berarti sekarang kita membuat radiusnya. Membuat R-nya itu pakai G02. Kenapa G02? Ini kan geraknya ke sini, menyayatnya ke sini. Seret. Nah, ini adalah gerak searah jarum jam pakai G02. G02 X-nya berapa? X-nya adalah diameter akhir dari radiusnya. Diameter akhirnya kan 19. Z-nya berapa? Z-nya adalah panjangnya ini tadi 35 ditambah R1 ditambah 1 berarti 36 min 36. Dikasih R adalah radiusnya. R berapa? R1 tambah F. F-nya berapa? F50. Kita pelan. Selesai, ini sudah di radius, kita sekarang ke program penutup. Program penutup itu pakai apa? Tadi G00, X-nya kita isikan diameter terbesar dari benda kerjanya, Z-nya kita buat 150, ini bebas ya, nggak harus 150, yang penting dia sudah jauh dari benda kerja. Sudah 150, M05, menghentikan putaran 9, M30. Selesai. Ini adalah program untuk ulirnya, untuk rata ke ulir ya, maaf salah. Ini adalah program untuk rata. Program ini adalah selesai, dia sudah jadi bentuknya nanti akan jadi seperti ini. Untuk ulirnya seperti apa Pak? Untuk ulirnya nanti kita membuat program lagi. Oke, semoga mudah dipahami ya. Sekian untuk program yang pertama, nanti kita akan lanjut ke program yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.